Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anallaha ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang awal daripada bulan Ramadan ditentukan dengan 9 perkara, yaitu yang pertama kemarin sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, karena di dalam bulan Hijriyah paling banyak itu hari 30 sampai 30. Ketika Sya'ban itu sempurna 30 hari disebabkan tidak ada hilal yang terlihat, maka besok harinya itu berarti bulan 1 Ramadan. Kalau seandainya yang kedua adalah dilihatnya hilal, terlihatnya hilal. Kalau ada orang melihat hilal, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa di esok hari. Terlihatnya hilal itu di tanggal ke-29 Sya'ban. Ketika orang tanggal 29 Sya'ban, yaitu setelah matahari terbenam, dia kok melihat hilal. Hilal siapa? Hilal itu bulan yang muncul di tanggal ke-29 bertepatnya, yaitu karena di tanggal tersebut tanggal 29 Hijriyah itu posisi bulan tepat berada di depan matahari, maka bulan itu sulit untuk terlihat, ya, sulit untuk terlihat disebabkan posisinya itu bertepasan dengan matahari. Karena nanti kalau bulan itu kan muterin bumi, ya kan, posisinya ketika tanggal 1 itu dekat sama matahari, terus muter, nanti di tanggal pertengahan yaitu berada di posisi belakang bumi. Kan biasanya bulan purnama bulannya, karena dia banyak dapat cahaya matahari. Berbeda kalau tanggal 1, tanggal 30 itu posisi bulan tidak dapat banyak cahaya matahari sehingga sangat sulit untuk terlihat. Nah, menentukan daripada awal bulan itu kalau seandainya dilihat hilal. Khusus untuk Ramadan, untuk bulan Ramadan itu seandainya ada orang yang melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tanggal 29 dia melihat hilal, pada matahari terbenam dia melihat hilal, maka wajib dia untuk puasa. Terus wajib juga bagi orang yang membenarkan dirinya. Ada orang, oh iya saya benar, kamu benar, saya percaya sama kamu. Kalau misalnya kamu melihat hilal, maka bagi orang yang percaya wajib juga untuk puasa. Adapun orang yang nggak percaya itu belum wajib untuk puasa, kecuali seandainya sudah ditetapkan sama pemerintah. Ini orang yang tadi ngelihat hilal atau mewakilkan orang lain datang ke pemerintah, lalu sama pemerintah dia dipersaksikan, ya,
Terus sama pemerintah ditetapkan, ya saya tetapkan, oleh pemerintah ditetapkan bahwasanya besok tanggal 1 disebabkan ada orang yang bersaksi, orang adil yang bersaksi tadi, maka wajib untuk seluruh negara itu untuk berpuasa di esok hari. Itu salah satu sebab awal bulan Ramadan. Kemarin dibahas bahwasanya pertama wajibnya puasa itu ditetapkan tanggal 1 Ramadan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30, lalu dengan melihat hilal, lalu idza syahida biha indal qadi, ketika orang yang lihat tadi terus mensaksikan ke qadi, dia datang ke qadi, ke hakim atau ke wakil daripada qadi, yaitu misalnya ke menteri agama, lalu dia mensaksikan bahwasanya saya melihat hilal, asyhadu, saya bersaksi, anni ra'aitul hilal, saya melihat hilal, ini ra'aitul hilal, saya melihat hilal, fala ya, maka nanti sama pemerintah ditetapkan bahwasanya besok bulan Ramadan ketika memenuhi syarat. Terus setelah itu seandainya yang bersaksi itu perempuan melihat hilal, maka perempuan itu wajib untuk puasa besoknya. Terus orang-orang yang membenarkan perempuan itu pun wajib buat puasa. Tetapi kalau perempuan itu datang ke pemerintah, ke menteri agama, lalu dia bersaksi, maka ditolak saksiannya. Karena syaratnya untuk diterima harus laki-laki, harus orang Islam, dan harus orang yang adil. Kalau misalnya dia itu ahli maksiat, melihat hilal, walaupun benar dia melihat hilal, terus dia mau bersaksi di depan pemerintah, ya menteri agama atau apapun, maka ditolak persaksiannya. Tetapi bagi dirinya wajib buat puasa di besok hari, dan orang-orang yang membenarkan dirinya juga wajib untuk berpuasa. Maka fala yakfi, maka tidak cukup abdun, seorang budak, wa imra'atun, dan perempuan yang dia itu bersaksi di depan hakim. Karena ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib untuk semua masyarakat ikut pemerintah dalam berpuasa. Lakin la yustarat fihil adalatul batinah. Nah, saksi yang tadi melihat harus laki-laki dan juga harus bersifat adil. Artinya adil di sini apa? Tidak dilihat oleh masyarakat bahwasannya dia itu orang yang fasik, ahli maksiat, bukan. Oh, dia itu rajin kelihatannya, dia itu sholat berjamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan, dia itu orangnya baik, nggak pernah bohong, dilihat oleh masyarakat baik, cukup dia untuk menjadi saksi. Walaupun yang datang, yang menyaksikan dia cuma satu orang. Ini untuk bulan Ramadan. Itu. Terus kenapa? Karena untuk berhati-hati. Wal makna fi subutihi biwahid duna ghairihi minasyhur al-ihtiyat li shaum. Karena untuk berhati-hati di dalam masalah ibadah ini. Dalam masalah ibadah khususnya puasa itu cukup disaksikan oleh satu orang karena untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, takutnya benar ternyata itu bulan Ramadan itu. Terus wa min samma lam yaktafi biwahid illa binisbah lisaum. Nah, ketika satu orang tadi dia bersaksi, maka diterima kesaksiannya ketika satu orang. Lalu apa aja untuk berpuasa di besok harinya, dan juga untuk sholat taraweh boleh ditetapkan dengan satu saksi tadi tersebut. Ada satu orang, contoh misal ada satu orang, si Ridwan datang ke pemerintah atau ke hakim bersaksi, ya hakim, wahai hakim, asyhadu, saya bersaksi, anni ra'aitul hilal, saya melihat hilal. Dilihat oleh hakim, dia laki-laki, terus laki-laki ya,
laki-laki, terus dia itu ya ngajinya rajin, ya sholatnya rajin. Nah, terus dilihat oleh hakim, oh orangnya bukan orang yang fasik, diterima kan? Nah, maka kalau itu cuma satu orang, itu besok ditetapkan 1 Ramadan khusus untuk berpuasa dan untuk sesuatu yang berkaitan dengan puasa itu seperti sholat raweh, ya, seperti sholat raweh, atau juga misalnya untuk seperti i'tikaf. Ada orang, saya mau niat nadar i'tikaf, ya, saya nadar i'tikaf di tanggal 1 Ramadan, maka dia besoknya pun harus i'tikaf, ya. Atau misalnya ada orang yang nadar umroh tanggal 1 Ramadan, maka pula dia juga besoknya harus umroh, karena itu jadi nadarnya dia. Berbeda sesuatu yang tidak berkaitan dengan itu. Contohnya seperti misal ada orang mau mentolak istrinya, ya, ini tanggal 29 Sya'ban. Lalu malam itu ada orang yang datang ke hakim bersaksi melihat hilal. Berarti kan ditetapkan oleh hakim itu cuma 1 orang. Besok tanggal 1 Ramadan. Karena yang bersaksi cuma 1, seandainya dia itu ngomong, wah, dia itu menggantungkan tolaknya dengan tanggal 1 Ramadan, maka belum jatuh tolaknya itu. Kenapa? Karena saksinya cuma 1. Sementara saksi 1 ini hanya untuk menetapkan puasa, sholat raweh, dan nadar. Sementara selain itu seperti tolak itu nggak jatuh, belum jatuh. Kapan? Nunggu sempurna 30 Sya'ban, besoknya tanggal 1-nya baru. Beda ya. Jadi 1 saksi emang cukup untuk menentukan bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Tetapi hanya untuk puasa, taraweh, dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan itu. Adapun yang tidak berkaitan dengan puasa atau ibadah-ibadah seperti contohnya dia itu tolak atau memerdekakan budaknya, atau dia itu hutangnya mau dibayar tanggal 1 Ramadan sudah janji, itu belum wajib bagi dia, belum jatuh tolaknya. Alasannya apa? Alasannya karena belum jatuh 1 Ramadan. Kok bisa? Karena waktu yang ke hakim itu cuma 1 orang yang bersaksi. Ya, rada ribet emang. Intinya yang penting kalau sudah ada ketetapan dari pemerintah disebabkan 1 orang aja yang bersaksi melihat hilal, itu sudah cukup. Wajib kita untuk puasa. Kayak misalnya di Indonesia ini, dari Indonesia ada sidang isbat, terus setiap perwakilan daripada setiap daerah kan itu ada, karena hilal itu nggak dilihat di setiap tempat, enggak, tempat-tempat tertentu yang bisa melihat hilal, kayak di pinggiran pantai itu pun nggak semua, atau di atas gunung, ya, itu pun nggak semua, harus tempat-tempat tertentu. Makanya nggak di setiap daerah itu ada melihat hilal, tempat untuk melihat hilal, ya, karena khusus tempatnya. Nah, terus dikumpulkan, ada nggak di situ di sidang isbat yang melihat hilal kan orang-orang dari perwakilan? Kalau ada, nanti diterima oleh pemerintah, sudah tetap besok puasa. Maka apa? Maka wajib untuk seluruh masyarakat buat puasa. Ya, intinya itu. Terus na'am yasbutu dzalika fi haqqi ra'i. Dan intinya kalau ada orang melihat hilal, maka wajib bagi dia besok untuk puasa walaupun belum ditentukan oleh pemerintah. Walidzalika yalzamu shaum wa in kana fasikon, walaupun dirinya itu orang fasik, walaupun dirinya itu pemabuk. Naudzubillah, misalnya dia lagi mabuk di pinggir pantai,
terus waktu dalam keadaan sadar dia melihat hilal, dia itu orang fasik, maka tetap wajib bagi dia besok untuk puasa. Iya, untuk dia doang. Wa kada yalsamuhu man ahbarahu fasik. Begitu juga yang dia kasih berita, wah semalam saya ngelihat hilal, terus temennya percaya, maka wajib bagi temannya juga untuk berpuasa. Ya, terus wala yajuz amal biqaulil munajjim wal hasib, lakin lahumal amal bi'tiqadihima. Terus wa bahasal Adru'i, Imam Adru'i membahas masalah cukupnya kita untuk menentukan satu Ramadan dengan melihat qanadil, yaitu lampion-lampion al-mu'allaqah yang digantungkan bil manair. Ini zaman dulu kan belum ada televisi, belum ada radio kan. Terus bagaimana orang tahu, oh besok tanggal 1 Ramadan? Biasanya itu ada, kalau di sini di kitab ini ya dijelaskan daerah Mesir. Di daerah Mesir itu zaman dulu kalau menentukan tanggal 1 itu menara-menara dinyalakan lampu. Kalau menaranya itu nyala lampu, oh berarti sudah tanggal 1. Kalau sekarang kan enggak, sekarang udah ada TV, dilihat oh pemerintah udah menetapkan. Kalau dulu kan susah, ya nggak ada TV. Biasanya nentuin tanggal 1 di setiap daerah itu nyebarkan beritanya, dinyalakan lampion, ataupun misalnya ada suara drum atau apa, yang mana itu sudah menjadi kebiasaan menentukan pengumuman untuk tanggal 1 Ramadan. Maka boleh nggak kita percaya dengan itu? Boleh. Kalau sekarang kan enak, zaman dulu kan susah, nggak ada listrik, nggak ada apa. Terus gimana? Yaitu dengan adanya kebiasaan, misalnya dikasih suara beduk, ya, atau apa. Kalau itu sudah menjadi adat untuk mengumumkan masuknya tanggal 1, itu cukup. Itu ya. Terus bil manair lailata awal Ramadan wa qiyas wa iktifa bidzalika akhirahu aidan. Begitu juga menentukan awal atau menentukan akhir Ramadan. Besok lebaran, oh sudah ada petasan-petasan yang biasa dinyalain di waktu Syawal. Atau misalnya ada pawai obor. Pawai obor ini ya setiap khusus untuk 1 Syawal. Besok lebaran ada pawai obor, atau besok puasa ada pawai obor. Kalau misalnya itu menjadi kebiasaan, maka bisa cukup sebagai dalil untuk menentukan besok 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ini zaman dulu. Kalau sekarang sudah ada pengumuman lewat elektronik, ya, lewat TV. Itu kan menjadi tanda. Kalau dulu kan tandanya karena nggak ada elektronik, pakainya apa? Pakainya lampu, dinyalain di setiap daerah. Kalau sekarang sudah ada televisi, ya kan, diumumkan di televisi, lewatnya bukan lewat obor, tapi lewat layar. Itu juga cukup. Ya, itu. Terus hatta itaqadaman aidan haitsu ittarodat, yang menjadi batasannya sekiranya kebiasaan di tempat itu berlakunya seperti itu. Bita'liqiha fil baladil mar'iyah fiha. Ya, fajrul adat hatta itaqada man ra'aha anna ghadan it. Terus summa ra'aitu jam'an bahasu aidan. Wala ibrata biqauli man qala. Nah, ini seandainya ada orang tadi malam mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah memberi berita besok bulan Ramadan. Dan di situ tidak ada yang lihat hilal. Di tanggal ke-29, tanggal 29
itu nggak ada yang lihat hilal. Tiba-tiba ada satu orang mimpi ketemu Rasul, lalu diberitakan bahwasannya besok bulan Ramadan. Apakah kita bisa berpegangan dengan orang tersebut atau enggak? Ini kan mimpi Rasulullah itu mimpi yang benar, dan tidak mungkin iblis menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Nah, ini dia mengatakan bahwasanya saya bermimpi ketemu Nabi, dan Nabi itu memberi berita kalau besok bulan tanggal 1 Ramadan. Apakah kita boleh percaya dengan orang itu atau tidak? Dalam hukum syariat yang dipakai itu adalah dohirnya. Karena ketika seorang itu bermimpi seperti itu, maka mimpi itu tidak bisa dibatasin, tidak ada aturannya. Maka bisa jadi yang dikehendaki Rasulullah dalam mimpi itu tidak sesuai yang dia pahami. Berbeda kalau kita berpegangan dengan syariat, ini adalah perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Apa perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup? Adalah ditentukannya tanggal 1 Ramadan dengan melihat hilal. Nah, perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup dengan perintah yang dia pahami ketika masih Rasulullah sudah meninggal, itu dimenangkan apa? Perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kalau ini bagaimana? Rasulullah perintah dalam mimpinya, dan mimpinya Rasul itu pasti benar. Mimpi melihat Rasul itu pasti benar. Iya, mimpinya benar, tetapi kemungkinan yang dia pahami salah dengan apa yang diperintahkan Rasulullah dalam mimpi tersebut. Maka dari itu tidak bisa menjadi patokan ketika mimpi ketemu Rasulullah itu secara dohirnya kayak memberi berita besok tanggal 1 Ramadan, tetapi dalam kenyataannya itu tidak ada satu orang pun yang melihat hilal, maka yang dimenangkan adalah hukum dohirnya. Apa? Tidak bisa dipakai untuk menentukan 1 Ramadan. Alasannya apa? Alasannya tadi, karena ketika ada sesuatu yang berbenturan, hukum syariat yang berbenturan seperti kayak tadi, perintah Rasulullah dalam mimpi sama perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, maka yang dimenangkan yang Rasulullah masih hidup tersebut. Karena perintahnya ini bisa dibatasin. Perintahnya ini ada pemahaman dari para ulama yang bisa menjadi aturan hukum yang tetap. Sementara perintah yang di dalam mimpi itu tidak ada tidak ada batasannya. Bagaimana ini? Bahasa Rasulullah yang dipakai kayak apa di dalam mimpi? Itu kan nggak ada bahasa Jawa itu pelanggaran. Tidak ada aturannya, tidak ada batasannya. Sehingga kayak tadi, kemungkinan kamu salah paham atas apa yang diperintah Nabi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam menentukan 1 Ramadan ini tetap yang dimenangkan adalah perintah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Apa? Pokoknya kalau melihat hilal, ada yang melihat hilal, maka besok 1 Ramadan. Kalau nggak ada, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Itu ya. Bukan artinya mempertanyakan mimpi Rasulullah itu benar apa enggak, bukan. Jangan salah paham. Mimpi Rasulullah itu hak benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang diperintahkan Rasulullah sesuai dengan yang engkau pahami? Seperti itu. Maka dari itu, wala ibrota, tidak dianggap biqauliman dengan ucapannya orang qala yang mengatakan ahbaroni Nabi, memberitakan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, finnaumi di dalam tidurnya, anna ghadan min Ramadan, besok bulan Ramadan. Fala yajuzu, maka tidak boleh bil ijma, ada yang mengatakan bil ijma, kesepakatan ulama, al amalah beramal bi qadiyati manamihi, dengan qadiyah. Qadiyah itu di bawahnya nas. Nas itu jelas Rasulullah perintah seperti itu. Kalau qadiyah cuma pemahamannya aja. Jadi
dia itu memahami Rasulullah ngomong besok 1 Ramadan. Pemahamannya dia itu yang dipertanyakan. Benar nggak ente memahaminya seperti itu? Sehingga tidak bisa dipakai alasan kalau itu perintah Rasul dalam mimpi. Kenapa? Kemungkinan dia salah paham dengan apa yang dikehendaki Rasulullah dalam mimpinya tersebut. Terus la fi shaum, tidak di dalam menentukan puasa, wala fi ghairihi, ataupun selain daripada puasa. Terus wa idza ra'al hilal bi baladin lazima shaum man wafaqa matla'ahu. Ketika seseorang melihat hilal di bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa orang yang ada di negeri itu dan negeri sekitarnya yang dalam satu matla. Itu ya. Terus li'anna ru'yah takhtalif bi ikhtilafil manadir wa urudul buldan fakana i'tibaruha aula kama fi tulu'il fajr wa zawal wa hurubiha. Amma idza ikhtalafat al matali' fala yajib ala man ikhtalafa matla'uhu li bu'tihi. Terus walau safara min balati ru'yah, seandainya ada orang yang dia itu pergi daripada negara yang melihat hilal. Misal saya di Indonesia, ditetapkan bahwasanya besok tanggal 1 Ramadan sebab ada hilal. Ya kan? Berarti besok tanggal 1 Ramadan. Lalu dia pergi, orang tersebut pergi ila baladin yukhalifuhu fil matla. Dia pergi ke satu tempat yang jauh dari Indonesia, yang berbeda matla. Matla itu waktunya berbeda. Ya. Terus wafaqahum fi shaum, maka nanti orang tersebut harus menyesuaikan tempat yang dia itu pindah di tempat tersebut. Fayumsiku ma'ahum wa in kana mu'idan, ya. Fayumsiku ma'ahum wa in kana mu'idan. Ketika misalnya orang tersebut di Indonesia, ya, di Indonesia itu sudah tanggal 1 Ramadan, lalu pergi ke satu negara yang di situ belum 1 Ramadan, masih Sya'ban. Ya. Kemudian orang tersebut apa? Fayumsiku ma'ahum, maka orang tersebut nanti ikut daripada negara tersebut. Nanti apa? Dia berarti kalau negara tersebut belum berpuasa, maka dia belum wajib berpuasa. Itu ya. Wa in kana mu'idan bil inqal ilahim sara minhum. Wa kadza law jarat safinatu shaimin ila baladin fawajadahum mu'idina fa innahu yuftir ma'hum lidzalika. Begitu juga seandainya dia itu berjalan dengan kapal, ya, di Indonesia masih puasa, terus dia pindah ke negara yang di situ sudah lebaran, maka dia ikut lebaran sama mereka. Wa kadza law jarat safinatu shaimin, begitu juga seandainya dia naik kapal dari negara yang dia itu berpuasa ila baladin, pada satu negara, ternyata fawajadahum mu'idin, ternyata di negara tersebut sudah lebaran, fa innahu yuftir ma'hum lidzalika, maka dia boleh berbuka dengan mereka. Itu karena hal itu juga.
wala qadha alaih, dan nggak wajib dia untuk qadha. Dan nggak wajib untuk qadha. Jadi berbeda. Kalau hukum yang awal tadi, dia itu datang ke satu negara, aslinya kalau di negara dia itu sudah lebaran. Terus datang ke satu negara yang di negaranya itu masih puasa, maka wajib dia untuk puasa dengan mereka, ikut puasa dengan mereka. Paham enggak? Kalau misalnya kebalik, dia di negaranya masih puasa, datang ke suatu tempat yang sudah lebaran, maka dia ikut tempat tersebut, lebaran bersama mereka dan nggak usah qadha. Illa insoma samanina wa isrina yauman, kecuali ketika dia itu di negaranya tanggal 1, ya, dia puasa tanggal 1. Ketika tanggal 28 dia pindah ke negara yang sudah lebaran, maka dia nggak boleh ikut lebaran. Kenapa? Karena puasanya masih 28. Nggak ada dalam kalender Islam itu tanggalnya sampai 28, nggak. Jadi kayak gitu. Misalnya dia, ya sekali lagi kita ulang, misal dia di tempat dia itu masih puasa, lalu sudah mulai tanggal 1 nih dia puasa, lalu pindah ke suatu negara yang negaranya itu belum puasa, ya kan? Terus berarti nanti dia ikut dari negara tersebut. Dia tanggal 1 dia di negaranya sudah Ramadan, terus ketika beberapa Ramadan kemudian dia pindah ke satu negara yang di negara itu ternyata Ramadannya telat, ya, artinya aslinya kalau di negara dia itu hari ini sudah puasa, tetapi di negara yang dia pindah tersebut belum puasa. Gimana? Maka dia ikut puasa sama mereka. Kalau misalnya dia pindahnya ke negara yang di situ sudah lebaran, maka dia ikut lebaran dengan mereka. Terus wala asara li ru'yatil hilali naharon, dan tidak ada bekas, tidak ada membekas li ru'yatil hilal naharon, kalau ada orang melihat hilal di siang hari maka tidak berpengaruh. Walau qabla zawal, walaupun jam 5 sebelum, walau qabla zawal, walaupun sebelum matahari di siang hari pokoknya. Terus nah itu. Ini masalah hilal. Tentang masuknya bulan Ramadan. Lalu setelah itu membahas tentang syarat-syaratnya berpuasa. Setelah kita mempelajari tentang hukumnya puasa, sekarang mempelajari tentang syarat-syaratnya puasa. Walisihati shaum, dan untuk kesahannya puasa syurutun, syarat-syarat. Ya, yang namanya syarat itu sesuatu yang harus ada pada ibadah tersebut dari mulai awal sampai akhir. Namanya syarat. Nah, untuk kesahan puasa ada syarat-syaratnya. Apa aja? Al-awwal, yang pertama yaitu an-niyah. Orang yang puasa disyaratkan harus niat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Hadis menyebutkan bahwasanya kesahannya amal itu harus dengan niat. Wa marrah, dan telah lewat al-kalamu, pembahasan ala niat, sudah dibahas yang di bab sholat, di bab yang lain tentang masalah hadis tersebut. Wa innama tajibu, nah niat puasa itu wajibnya dengan hati. Pokoknya
ketika sudah matahari terbenam mulai masuk waktu niat. Sampai kapan? Sampai fajar. Munculnya fajar. Itu waktunya niat. Artinya kalau mulai matahari terbenam dalam hati kita niat untuk puasa di besok hari di bulan Ramadan, maka itu sudah cukup. Karena tempatnya niat hati, nggak harus dilafatin. Wa yusanu atalafudu biha, dan sunnah untuk melafatkan dengan niat tersebut. Hukumnya sunnah melafatkan niat. Wa tajibu, hukum niat itu wajib fil fardi, di dalam puasa yang wajib, wa nafli, dan puasa sunnah. Hukum niat adalah puasa wajib, puasa fardu atau puasa Ramadan itu hukumnya wajib niat. Puasa sunnah pun hukumnya wajib niat. Kita kalau mau puasa fardu atau puasa sunnah, puasa wajib atau puasa sunnah, hukumnya wajib untuk niat. Likulli yaumin, setiap hari. Ya, likulli yaumin, setiap hari wajib niat. Tanggal 1 niat, tanggal 2 niat, tanggal 3 niat. Mau puasa ke tanggal 4-nya wajib niat gitu. Karena ibadahnya mustaqillah, ibadahnya itu terpisah. Ya, ibadahnya terpisah. Likulli yaumin, setiap hari. Lidhahiril khabar, karena melihat hadis tersebut. Wali anna kulli yaumin, karena setiap hari itu ibadatun mustaqillah. Ya, ibadah yang sendiri-sendiri. Kayak misalnya kita sholat. Kalau kita sholat, niatnya kan sendiri-sendiri. Sholat asar niat, sholat duhur niat. Kenapa? Karena ibadahnya terpisah gitu. Falau nawa awwala lailah min Ramadan syauma syahri kullih lam takfi. Dalam madhab Syafi'i, seandainya dia niat di awal hari malam Ramadan, di tanggal 1 malamnya itu dia niat apa? Untuk menjadikan puasa, diniatkan nawaitu sauma hodin, ya, nawaitu sauma syahri kullas syahri Ramadan. Dia niat kayak kita tuh kemarin, ya, di awal puasa, awal tarawih kan niatnya untuk saya niatkan untuk semua puasa Ramadan. Gimana? Dalam madhab Syafi'i nggak cukup. Dalam madhab Syafi'i niat tersebut tidak mencukupi. Yaitu niat apa? Saya niat untuk puasa di 1 Ramadan ini semuanya. Itu nggak cukup. Harus setiap hari niat, setiap malam niat, malam ini niat, malam besok niat lagi. Itu ya. Lam takfili ghairil yaumil awal. Kalau kamu niat seperti itu, ya, nawaitu apa? Nawaitu kulla syahri Ramadan, nawaitu sauma kulli syahri Ramadan. Saya niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan tahun ini. Maka kalau madhab Syafi'i hanya cukup untuk 1 kali puasa, yaitu besoknya. Besoknya lagi nggak cukup, harus niat lagi. Itu madhab Syafi'i. Lakin walaupun dalam madhab Syafi'i hukumnya kayak gitu, tetapi apa? Yang bahi selayaknya kamu untuk lahu dalik, niat tersebut kamu ucapkan nggak masalah. Untuk berhati-hati. Liyahsulalahu sawabu shaumi Ramadan innasyaniyah fi ba'di ayyamihi. Kenapa? Karena madhabnya Maliki, Imam Malik itu memperbolehkannya. Kamu niat seperti itu cukup, sehingga nanti hari kedua, ketiga, keempat nggak harus niat lagi. Nah, untuk seperti itu, untuk jaga-jaga, kamu niatkan di awal Ramadan seperti itu. Kenapa? Supaya nanti kalau kamu tidak niat, ya kamu nggak niat, maka ada madhab lain yang menanggung. Walaupun nanti yang lebih baik kamu ya nanti setelah Ramadan dikodoin. Ya, setelah Ramadan dikodoin, terus diniatkan malamnya. Terus yang itu gimana? Yang itu
biar nanti menurut madhab Maliki dapat pahala kita. Ya, dapat pahala menurut madhab Maliki, nanti kita qodoi lagi biar kita itu tetap dalam madhab Syafi'i. Ya itu. Terus indal qail bidzalika liyasulalahu sahabu shaumi Ramadan innasiyaniya fi bari ayami indal qail dalika yakfi bi anna dalika yakfi, kalau itu semua cukup. Terus wajibu at-tabyid fil fardi, dan juga syaratnya niat harus syarat niat bulan puasa Ramadan harus niat di malam hari. Ya, syaratnya puasa Ramadan harus niatnya malam hari. Bi an yuqi'a niyatahu, dengan dia jatuhkan itu niat lailan di malam hari. Kenapa? Apa alasannya? Karena 5 hadis sahih yang sahih min qouli sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yubayyit siyam qoblal fajri, barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak sah puasanya. Itu menurut madhab Syafi'i. Mengambil pemahaman dari hadis ini, barang siapa yang tidak meniatkan malam hari sebelum fajar, di sebelum fajar itu dia nggak niat puasa, maka puasanya nggak sah. Wa huwa mahmulun al fardi bi qarinatil khabar al ati fin nafli. Nah, ini khusus untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak harus niat di malam hari, boleh niat di pagi hari boleh. Misal kita mau puasa Senin besok, terus malamnya belum niat, bangun kesiangan, misalnya bangun jam 11, belum makan kan? Ya, kita sebelum subuh sholat subuh tidur, habis sholat subuh tidur, bangun jam 11, jam 11 bangun belum makan belum minum, tanggung daripada nggak dapat pahala ini. Yaudah sekalian saya niatkan puasa dah. Buat ini puasa hari apa? Oh, ini hari Senin. Udah saya niatkan Senin nggak masalah. Walaupun malamnya nggak niat untuk puasa sunnah, apapun itu puasa sunnahnya, Senin Kemis atau puasa apapun, itu boleh diniatkan di pagi hari. Yang penting belum waktu duhur, belum masuk waktu duhur, boleh. Baik. Iya, bisa dadakan. Yang penting belum ada melakukan makan atau belum. Beda kalau misalnya kita udah makan, udah minum, oh iya saya sekalian niat puasa, ya nggak bisa. Ya, katanya boleh Beb. Niat puasa. Puasa sekalian lah. Nanti ada ininya, makanannya masaknya malam hari misalnya. Udah sekalian. Nah, kalau misalnya itu syaratnya belum melakukan sesuatu yang membatalin puasa. Kalau udah makan 1 piring kenyang, oh iya, kan katanya niatnya boleh pagi hari. Udah saya niat, ya lupa alasannya. Ya, itu. Fala siyamalu wala yadruku manafin ka'aklin wajimain ba'da niat. Walaupun nanti kalau kita misalnya nih malam hari kan niat, saya niat puasa bulan Ramadan, ya nawaitu shauma ghadin, saya besok niat untuk puasa. Habis niat boleh enggak saya makan? Boleh. Nih malam hari ini habis tarawih saya kan tadi niat, habis itu saya makan, boleh enggak? Saya udah niat Beb, enggak apa-apa. Beda kayak sholat kalau takbiratul ihram dan niat, nggak boleh makan, nggak boleh perkara yang batalin sholat kamu jauhin. Kalau puasa nggak masalah. Kalau puasa walaupun kamu sudah niat, tetapi tetap boleh makan. Ya udah niat tadi habis tarawih sudah niat, boleh minum, boleh makan atau apapun boleh. Selagi belum waktu subuh itu. Wala tuji'u muqaranatuha lil fajri. Wala insyaka indaha. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.